Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan saya Profesor Dr. Raditya Sukmana dari Universitas Erlangga. Saya mau nanya sama Anda, kalau Anda ke Singapura, biasanya kemana? Saya tahu jawabannya, pasti ke Orchard Road kan? Nah, kalau Anda jalan-jalan ke Orchard Road, jangan lupa, nggak jauh dari situ ada namanya Ben Collins Street. Ya, Ben Collins Street, di situ ada masjid berbasis wakaf. Ya, di mana lokasinya? Nah, sebelum kita bahas, mari kita lihat dulu lokasinya. Lihat berikut ini, oke? Nggak jauh kan? Ya jauh-jauh dikit. Singapura nggak terlalu jauh lah, ya. Apa menariknya Ben Collins Street ini? Masjid Ben Collins ini apa menariknya? Ini karena di situ ada masjid yang berbasis wakaf dan wakafnya produktif, ya. Nah, mari kita lihat gambar masjid Ben Collins yang lama, ya, yang sebelum diperbarui. Nah, mari kita lihat. Ini gambar ini. Gambarnya masjidnya sederhana, ya. Ini saya ambil dari sosial itu. Terus kemudian, ya terlihatlah gambar ini memang gambar lama, ya. Kemudian mobilnya juga mobil lama, ya. Nah, bagaimana kemudian? Sekarang seperti apa? Sekarang yang Anda lihat seperti apa? Nah, ini saya ambil dari websitenya Waris, Wakaf Real Estate di Singapura. Mari kita lihat. Di situ ada pertokoan, ya. Ini Anda lihat ada masjid, tulisan Masjid Ben Collins. Anda masuk, di situ ada masjid, di basement ada tempat untuk sholat juga, ada toilet, lengkap semua. Dan di atasnya masjid itu, ya, gambar yang itu yang Anda lihat sekarang, ini adalah pertokoan, ya. Jadi itu milik masjid yang kemudian disewakan keluar, ya, disewakan pada orang lain jualan, jamaah-jamaahnya kemudian bisa belanja di situ. Dan di situ Anda lihat, di situ ada hotel juga. Ini ada hotel Somerset. Dan itu masih dalam lahan dari masjid tersebut. Ya. Nah, mari kita lihat. Mari kita lihat datanya yang lebih rinci. Ini adalah nama wakafnya adalah Wakaf Ben Collins Mosque. Siapa nama wakifnya? Wakifnya adalah Syed Omar bin Ali Al-Junaid. Kapan beliau meninggal? Meninggalnya adalah 1852. Berarti berapa lama? Ya sekitar 170 tahun. Ya, 170 tahun. Itu ketika setiap orang sholat di sana, ya, setiap orang sholat di masjid tersebut, itu akan ada pahala yang masuk kepada wakifnya Syed Omar Ali Al-Junaid ini. Omar bin Ali Al-Junaid, luar biasa kan? Ali Al-Junaid ya pasti sudah meninggal, tapi pahala itu terus mengalir kepada beliaunya, ya, kepada beliaunya. Nah, apa tujuan dari pendirian masjid tersebut? Nah, mari kita baca. The mosque is to be used as a place of worship for Muslim. Ya, tentunya masjid ya tempat untuk sholat, untuk beribadah, dan juga aktivitas-aktivitas keagamaan yang lain, pengajian dan sebagainya itu. Net income received from the rentals, ya, laba bersih dari sewa tadi. Tadi kan ada pertokoan, ya, pertokoan yang di atasnya gedung itu yang tadi saya tunjukkan, ya. Net income
terus kemudian ada hotel, laba bersihnya itu digunakan untuk maintenance masjid itu sendiri. Bayar listrik, bayar air, bayar kebersihan, ya, dan juga payment untuk khotib, untuk kodi, untuk bilang. Jadi mereka itu mengandalkan dari situ, tidak mengandalkan dari kencelengan cuman tambahan saja, support saja. Tapi utamanya adalah dari produktif, usaha-usaha bisnis produktif itu, ya. Nah, ini yang patut kita contoh, ya, patut kita contoh. Nah, kita lihat gambar yang lama seperti tadi, sederhana, ya. Dan Singapura itu kan tidak terlalu luas, maka harus ada pemikiran-pemikiran untuk kemudian meningkat, ya, gedungnya lantai lebih atas dan sebagainya itu, ya. Dananya dari mana, ya? Yang bangunan bagus tadi yang sekarang Anda lihat, kalau Anda ke Singapura sekarang, dulu yang seperti apa? Dananya dari mana? Nah, dananya itu adalah dari mengeluarkan apa yang disebut sebagai musyarakah bonds. Ya, musyarakah ini adalah partnership, kerjasama. Bonds, ya, kita taruh dulu lah istilah bonds, karena bonds ini adalah istilah untuk obligasi, ya. Kenapa kok di Singapura pakai bonds dan sebagainya, kenapa tidak pakai suku, ya itu di luar pembahasan kita, nanti Anda bisa cari literaturnya, ya. Nah, mari kita lihat bagaimana strukturnya, ya, struktur arrangement dari musyarakahnya, ya. Di sini ada 3 pihak, yaitu MUIS, Majelis Ugama Islam Singapura. Ada Baitul Mal dalam MUIS itu, kemudian ada waris, yang tadi saya sebutkan, wakaf real estate yang di Singapura. Waris ini apanya? Waris ini adalah perusahaan yang didirikan oleh MUIS. Ya, jadi kalau di Singapura, kalau masyarakat Singapura itu ingin berwakaf, maka yang pertama dituju itu adalah MUIS untuk mengucapkan ikrar, ya, penyerahan dan sebagainya. Tetapi MUIS setelah menerima, dia tidak mengelola sendiri, tetapi MUIS kemudian menyerahkan kepada perusahaan yang dia buat, yaitu waris. Waris ini isinya, ya, waris ini terdiri dari orang-orang profesional yang mengerti bagaimana mengelola lahan wakaf untuk menjadi sesuatu yang produktif. Di atas tanah wakaf itu bisa dibangun rumah yang nanti disewakan. Di atas tanah wakaf juga bisa dibangun tempat-tempat perkantoran misalnya, ya, itu tugasnya waris. Ya. Kemudian ada lagi wakaf funds. Ya, jadi 3 pihak ini masing-masing memberikan kontribusi yang berbeda. MUIS, ya, Baitul Mal MUIS itu memberikan kontribusi bahwa dia harus mencari 35 juta Singapura dolar. Ya, itu tugasnya MUIS Baitul Mal. Waris tugasnya apa? Tugasnya adalah, atau peranannya adalah, dia memberikan kontribusi skill yang dia punya. Karena waris ini adalah isinya orang-orang profesional. Ya. Terus kemudian wakaf fund kontribusinya apa? Wakaf fund ini kontribusinya adalah, ya, tanah aset properti tersebut, aset wakaf tersebut, ya, yang nilainya adalah 4,2 million atau 4,2 juta, 4,2 juta Singapura dolar. Kemudian ada cash juga yang nilainya 519.000. Ini kalau di total jumlah semua, ya, kurang lebih 39 juta, mendekati 40 juta Singapura dolar. Ya. Nah, mari kita lihat gabungan masyarakat tadi. Ingat, ditujukan untuk apa sih? Untuk membongkar tadi gambar yang lama tadi, dibongkar habis, ya. Terus kemudian didirikan yang baru, yang lebih megah, yang bisa menampung jamaah lebih banyak, ya. Nah, apa yang didirikan? Yaitu servis apartemen, Somerset tadi, ya, yang nantinya kalau sudah selesai itu akan dikelola oleh waris, ya. Kemudian komersial dan masjidnya, ada masjid yang Anda lihat tadi, ya. Kemudian di atasnya ada pertokoan yang nanti akan dikelola oleh MUIS, ya. Nah, yang menarik begini, ya, tadi kan MUIS Baitul Mal itu dia bertanggung jawab untuk menghimpun dana 35 juta Singapura dolar, ya, dengan menggunakan suku, ya. Berapa yang harus dibayar oleh MUIS?
yang harus dibayar oleh MUIS kepada investor setiap tahunnya itu adalah 1,0605 juta Singapura dolar per tahun. Ya, tentunya nanti pokoknya juga dikembalikan, tapi per tahunnya itu adalah dia harus membayar kepada investor ya, itu imbal hasilnya adalah 1,0605 juta per tahun. Maka pertanyaannya adalah, loh ini kan bangunannya belum jadi. Dari mana kemudian MUIS bisa membayar 1,06 itu kepada investor? Nah, ini menariknya di sini. Menariknya di sini adalah musyarakah itu ya. Tadi kan membangun servis apartemen dan juga komersial unit dan masjid. Nah, yang servis apartemen ini dikerjasamakan dengan salah satu hotel grup internasional ya, grup hotel internasional namanya Ascott ya. Nah, itu diperjanjikan sama Ascott bahwa Ascott akan punya hak selama 10 tahun. Sebagai kompensasinya Ascott akan membayar uang sewa selama 10 tahun itu dengan rincian bagaimana? Rinciannya adalah tahun pertama Ascott ini harus membayar sewanya itu adalah 1,3 juta Singapura dolar. Tahun kedua sampai dengan tahun ke-10 itu Ascott harus membayar 1,8 juta Singapura dolar. Tahun kedua sampai tahun ke-10. Nah, coba Anda lihat, perhatikan di sini ya. MUIS harus membayar bond investornya itu adalah 1,0605 juta per tahun. Dia mendapatkan dari Ascott itu adalah 1,3 juta Singapura dolar. Nah, berarti kan sudah aman ya. Arrangement ini menarik karena Ascott membayar, kemudian MUIS membayar 1,06 ya. Tahun kedua Ascott membayar 1,8 ya. Kemudian MUIS membayar 1,06. Nah, di situ kan ada selisih ya. Tahun pertama dapat 1,3 dari Ascott, MUIS membayar 1,06 kepada bond investor. Tahun kedua 1,8 dari Ascott, kemudian MUIS membayar 1,06 ya kepada bond investor. Nah, itu kan ada selisih. Nah, selisih itu dijumlah semua ya. Selisihnya dijumlah semua ya. Terus kemudian 70%, 30% itu perjanjian antara MUIS dengan waris. Jadi total itu 70%-nya untuk MUIS ya. Sebagian didistribusikan untuk beneficiaries, untuk sosial dan sebagainya itu. Waris dapat 30%. Waris 30% ini untuk apa? Ya tentu untuk operasional waris dan untuk cadangan untuk pengembangan lebih lanjut. Nah, apa sebetulnya keuntungan musyarakah bonds ini? Ya jelas keuntungannya adalah dengan itu membongkar habis masjid yang lama, terus kemudian dibangunkan masjid yang lebih besar, tentunya bisa menampung jamaah lebih banyak. Tidak hanya itu, kalau mereka cuma membangun masjid saja tanpa ada bisnis unitnya, maka pertanyaannya adalah nanti operasional itu mengandalkan dari mana? Dari kencelengan kan? Nah, apa cukup? Nah, dengan ada musyarakah bonds ini kemudian ada pertokoannya dan juga ada hotelnya, ya, itu laba itu bisa masuk lebih banyak, ya, dari sewanya, dari orang yang nginep di hotel Somerset itu bisa lebih banyak lagi. Dan kemudian dengan masuk yang lebih banyak tentu untuk menutupi biaya operasional, ya, untuk biaya-biaya yang lain seperti tadi itu biaya untuk khotib, untuk bilal, untuk maintenance, ya, bayar listrik, air dan sebagainya itu, ya, sehingga tidak perlu kemudian minta sana sini dan sebagainya itu. Kemudian yang otomatis yang akan terjadi adalah multiplier efek ekonomi, ya, karena kalau kita lihat orang Singapura kan tidak terlalu besar ya dari sisi luasan pulaunya dan jumlah penduduknya gitu ya, tetapi menarik untuk karena perdagangan dan sebagainya itu luar biasa di sana. Sehingga kalau orang mau ke Singapura, apalagi orang Muslim yang mau ke Singapura gitu ya, dia kepingin cari hotel yang dekat dengan masjid. Nah, ini adalah salah satu hotel yang juga dekat dengan masjid, sehingga okupansi rate-nya ya tentu bisa kita prediksikan sangat tinggi sekali. Nah, itu ketika itu daerah situ rame, tentunya banyak orang yang kemudian berjualan dan sebagainya, sehingga multiplier efek ekonominya itu luar biasa.
Nah, apa yang bisa kita pelajari dari sini? Ya, ini adalah suatu contoh di mana ketika kita membangun ya sesuatu yang nirlaba seperti masjid tadi, ya, kita juga harus memikirkan bagaimana kita bisa membuat bisnis unit di situ. Di sini contohnya adalah toko yang kemudian disewakan, hotel yang kemudian banyak pengunjung dan sebagainya itu. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu juga ada masjid yang cukup besar, rame gitu ya, masih ada lahan, coba dipikirkan untuk digunakan bisnis di situ. Rumah makan misalnya, ya, rumah makan nasi biryani, nasi Arab dan sebagainya itu, sehingga kalau orang habis Jumatan gitu lapar kemudian akan menyerbu pada situ. Sehingga nanti keuntungannya dari warung tersebut atau restoran tersebut akan balik kepada masjidnya, dan ini akan sangat luar biasa. Ya, presentasi ini saya ambil dari sources ini. Ya, kalau mau email, ya monggo silakan. Dan ini adalah foto saya di depan Masjid Ben Collins Street. Ya, saya kira cukup. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.